Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jumpa lagi dalam kegiatan belajar dari rumah. Ananda telah siap mengikuti pembelajaran. Sekarang kita memasuki tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1. Sebelum belajar, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat kita pahami. Tetap semangat. Perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Ananda, perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, terdapat gambar tanaman dengan tanah yang subur. Pada gambar B, terlihat gambar tanah yang tandus dan kering. Apa komentarmu melihat kedua gambar tersebut? Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah seperti gambar B? Apa yang menyebabkannya? Dapatkah lingkungan seperti gambar B berubah seperti gambar A? Bagaimana caranya? Sebutkan cara-cara yang biasa kamu lakukan dalam menjaga lingkungan rumah dan sekolahmu. Siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air sungai ini akan berkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkukuh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini semakin menipis.
Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, Ananda, kita sudah membahas tentang siklus air tanah. Berikut adalah diagram alir tentang siklus air tanah mulai dari peristiwa 1 sampai dengan peristiwa ketiga. Kita mulai pada peristiwa ke-1. Pada peristiwa ke-1, air bergerak ke udara meninggalkan tanah melalui penguapan dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Pada peristiwa kedua, air yang turun kembali ke tanah kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Pada peristiwa ketiga, tumbuhan berfungsi menyerap air yang masuk ke tanah dan melalui akarnya dan akhirnya menjadi air cadangan atau sumber air. Tulislah proses terjadinya air tanah. Proses terjadinya air tanah sebagai berikut. Air bergerak ke udara, meninggalkan tanah melalui penguapan, dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun kembali ke tanah, kemudian masuk ke dalam tanah melalui celah atau pori-pori tanah. Air yang masuk ke dalam tanah kemudian diserap oleh tumbuhan melalui akar-akarnya untuk kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Yang kedua, tulislah faktor-faktor yang memengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah. Faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan air tanah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor alam, meliputi kondisi tanah dan kondisi iklim. Yang kedua, faktor kegiatan manusia, di antaranya penebangan hutan secara liar, pembukaan lahan pertanian dan perindustrian, pembangunan jalan dengan aspal atau beton sehingga mengurangi daerah peresapan air. Yang ketiga, tulislah kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Yang pertama, hemat dalam menggunakan air. Yang kedua, menanam pohon atau penghijauan. Yang ketiga, membuat lubang resapan air. Yang keempat, mengurangi sampah atau limbah. Nah, Nanda, selesai sudah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.